Selamat siang para sobat-sobat Padikun, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Padikun. Para sobat, jadi belakangan ini kalau kita lihat konten-konten perayaman di media sosial, khususnya di YouTube, ini kalau kita lihat yang namanya Antoni Putra Martadipura atau Antoni PJX semakin menjadi-jadi ya teman-teman. Jadi belum lama dia ini membuat konten yang merupakan pernyataannya tentang Ruby Pakoy ya, yang dia berkata katanya dia dikasih tahu oleh teman-temannya Ruby Pakoy atau apa, bahwasanya Ruby Pakoy itu kalau main pro duduknya di belakang, kalau kontes di depan. Kontes dia yang menyelenggarakan, jualannya banyak gitu, sambil tertawa-tawa seperti ya itu bahasa tubuhnya seperti ngejek ya teman-teman. Terlepas saya suka nggak suka sama yang namanya Ruby Pakoy, tapi ya kita sesama penghobi ayam ya, sama-sama cuman hobi, penonton janganlah seperti itu gitu kan. Oke lah, kita ini hobinya hobi perayaman, tapi kalau respect sama sesama penghobi paling tidak seperti itu. Katanya sudah tobat insaf gitu kan, ngapain ngomong-ngomong masalah pro segala macem gitu kan. Dan ya terserah gitu kan, Ruby Pakoy mau duduk di belakang nggak, mau jadi panitia, mau juara, yaitu bisnisnya Ruby Pakoy, urusannya Ruby Pakoy gitu kan. Terlepas kita suka nggak suka sama si Ruby Pakoy, dan bagusnya memang Ruby Pakoy nggak memberikan panggung ya untuk Antoni, nggak direspon tuh ya, memang sepertinya langkah terbaik ya. Belakangan juga dengan si Tarno MDN memang tampaknya juga, terlepas kita suka nggak suka sama si Tarno MDN, tapi bahasanya menghina atau merendahkan fisik seseorang gitu kan, katanya kayak badut lah, postur tubuhnya segala macam. Ini sudah lepas ya dari zona perayaman. Nah, perayaman ini ya sebetulnya kalau ada mungkin silang pendapat ataupun perselisihan di perayaman ya diselesaikan, kalau lewat ayam ya ayam gitu kan. Tapi tampaknya si Antoni ini memang hobinya milih-milih ya teman-teman. Terakhir dia dengan lantangnya di media sosial menunjukkan dia nggak ada takutnya menelpon yang namanya petir farm dari Brastagi gitu kan. Cuman harusnya sih kalau kita menilai harusnya malu lah Antoni ini. Kenapa saya bilang harusnya malu? Karena kita ini netizen semua akhirnya menonton ketika muncul seorang Baringin Siaan dari bos dari Siantar ya, bos Oktagon dari Siantar, nggak sembarangan nih, baik dari finansial, dari kemampuan jaringannya nggak ada apa-apanya tampaknya Antoni. Dia betul-betul bongkar habis ya, sampai kemudian kandang kambingnya Antoni juga dibelejeti semua tentang Antoni, dan dia challenge Antoni. Dan ini orang juga nggak cuman ngomong ya teman-teman, dia juga tampil kemarin di Kargo Bali, dia turun juga gitu kan, nggak cuman omon-omon gitu kan. Tapi ya memang kemudian si Antoni ini pintar ngeles ya, ngelesnya dia udah taubat, sudah insaf segala macam. Saya pikir kalau orang yang sudah taubat ya sudah, ngapain terus serang-serang single-single orang yang kemudian nggak menyerang beliau gitu kan. Nah ini, tapi kalau saya lihat memang mungkin dapat tekanan karena dia ini kan kayaknya nggak pernah, kalau cerita kambing dulu nggak ada kontennya gitu kan. Mungkin juga tertekan, dan sekarang memang untuk menutupi mungkin krisis kalau yang di domba, yang mungkin salah satunya balik lagi ke perayaman, lagi-lagi jual. Kalau berhenti ya alasannya berhenti di pro, kalau yang jualan cerita ayam nggak berhenti ya sah-sah saja gitu kan. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya sih motifnya motif ekonomi ya, jual materi, kemudian jual obat-obatan ya sah-sah saja gitu kan. Yang penting kalau menurut saya yang mbok ya, kalau sesama penghobi ya dihargai, jangan dihina gitu kan, namanya juga penghobi gitu kan. Bahkan untuk penghobi-penghobi di luar negeri itu, kalau kayak UFC gitu yang memang kemudian mereka ada clash di arena, sesudahnya rangkulan. Kalau ini terus dibikin terus ya, narasi dramanya selalu dibikin untuk sepertinya untuk menongolkan eksistensinya gitu kan. Walaupun kalau materi itu sekarang juga udah bertanya-tanya gitu kan, kemudian punya yang namanya anakan piton, laker segala macam gitu kan. Terus sepertinya kapan ternaknya gitu kan. Makanya kalau saya lihat kemudian ada yang nanya-nanya netizen tentang spill kandangnya, pasti dia sepertinya berang ya, malah cerita kandang kucing, kandang anjing segala macam.
Ya itulah dunia media sosial teman-teman, namanya kita juga sesama penghobi, tapi yang mungkin ada baiknya kita nggak terpengaruh dengan orang-orang yang memang selalu memunculkan suasana yang keruh kemudian untuk meningkatkan popularitasnya. Nanti pintar sobat, terkenal dari dulu. Dunia ini berkembang teman-teman. Dulu Nokia itu juga luar biasa, siapa yang bisa ngalahin Nokia HP waktu itu. Meleng dikit ada BlackBerry nggak lama juga digila sama Samsung kalau nggak hati-hati juga dulu ya, Mr. I dulu. Sekarang punya kebutuhan pastinya kan, dan kebutuhannya nyangkutnya ya tentunya ya sama motif ekonomi, jual beli materi pasti dan produk perayangan pasti larinya nanti ke situ, dan salah satunya untuk cari panggungnya ya di media sosial. Makanya sudah benar langkahnya seperti Ruby Pakai. Terlepas saya suka gak suka sama yang namanya Ruby Pakai, tapi memang langkahnya benar, nggak usah dikasih panggung ataupun di respon, biarkanlah orang-orang seperti Bung Baringin nanti yang memberikan pelajaran. Dan tampak dia memang kayaknya nggak berani kan, mana ada dia pernah respon sedikit pun tentang Bung Baringin. Ini kan sebenarnya dia malu ya. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat.